Ini adalah kisah tentang cinta sejati, pedang, raksasa, kejar-kejaran, melarikan diri, penyamaran, balas dendam, dan tentu saja ciuman, tapi bukan sembarang ciuman, ciuman terbaik sepanjang masa. Tapi sebelum kita sampai ke ciuman, mari kita mulai dari awal. Di sebuah tempat yang disebut Florin, jauh sebelum dunia mengenal pesawat atau ponsel, hiduplah seorang gadis petani yang sangat cantik. Namanya Buttercup. Dia tidak tahu bahwa dirinya cantik, dan itu mungkin menjadi bagian dari pesonanya. Ia hidup sederhana, memelihara kuda, dan tak pernah menyangka bahwa hidupnya akan menjadi kisah yang diceritakan dari generasi ke generasi. Setiap pagi, dia memanggil seorang pemuda tani bernama Wesley. Ia akan berkata, "Petani, bersihkan pelana, kudaku," dan Wesley hanya akan menjawab dengan 3 kata, "As you wish." Tapi yang sebenarnya ia maksud bukanlah permintaan untuk membersihkan pelana. Apa yang ia maksud adalah, "Aku mencintaimu." Dan setiap kali Wesley berkata, "As you wish," ia tidak sedang menyatakan kepatuhan. Ia sedang menyatakan cinta. Dalam diam, cinta itu tumbuh, seperti matahari yang menyelinap perlahan melalui dedaunan pagi. Akhirnya Buttercup menyadari perasaannya. Ketika Wesley memutuskan untuk pergi ke laut, mencari keberuntungan agar bisa melamar Buttercup secara layak, gadis itu merasa dadanya seakan terbakar. Mereka berpisah dengan janji yang dipegang erat oleh 2 hati muda, bahwa cinta sejati akan menanti, tidak peduli seberapa panjang waktunya. Tapi kemudian kabar buruk datang. Kapal Wesley dirampok oleh bajak laut Roberts yang terkenal, tidak pernah meninggalkan korban hidup. Buttercup patah hati, dunia runtuh. Ia bersumpah tidak akan pernah mencintai lagi, dan dia menepatinya untuk beberapa waktu. 5 tahun berlalu. Pangeran Florin bernama Humperdinck memutuskan sudah waktunya untuk menikah, dan dari semua wanita di kerajaan, ia memilih Buttercup. Dia cantik, cerdas, dan patuh. Tepat seperti yang diinginkan seorang pangeran yang lebih menyukai berburu daripada perasaan. Buttercup tidak mencintainya, tapi negara membutuhkan seorang ratu, dan Buttercup tidak lagi percaya bahwa cinta sejati akan kembali. Jadi ia menerima dengan hati kosong dan mata yang lelah, tapi cinta sejati tidak mati. Ia hanya bersembunyi, menunggu waktunya. Dan hari itu datang ketika Buttercup diculik oleh 3 pria misterius. Seorang pemimpin cerdik bernama Vizzini, seorang raksasa berhati lembut. Sebelum lanjut, don't forget to comment, like, and subscribe. Nama Fezzik, dan seorang pendekar pedang dari Spanyol yang menakjubkan, Inigo Montoya, yang hidup hanya untuk satu tujuan, membalas kematian ayahnya. Para penculik berniat membunuh sang calon ratu dan memicu perang. Tapi mereka tidak menyangka akan dikejar oleh seorang pria bertopeng hitam yang misterius, lincah, dan tampaknya sangat bertekad. Dia menantang mereka satu persatu, mengalahkan mereka bukan hanya dengan kekuatan, tapi dengan kehormatan dan kecerdasan. Dan ketika akhirnya ia mengejar Buttercup sampai ke tebing kematian, mereka bertatapan untuk pertama kalinya. Dan cinta yang lama terkubur perlahan menyala kembali. Buttercup yang melemparkan dirinya ke lereng curam, berteriak dalam ketakutan. Tapi suara itu muncul, "As you wish," dan dunia berhenti sejenak. Ia tahu hanya satu orang yang mengucapkan kata-kata itu dengan begitu tulus, Wesley. Ia kembali, namun cinta mereka belum aman. Karena Pangeran Humperdinck tidak akan menyerah begitu saja. Dia memerintahkan Wesley untuk dibunuh. Ia menyiksa cinta sejati itu di ruang penyiksaan bawah tanah yang disebut The Pit of Despair. Tapi bahkan di ambang kematian, cinta sejati tidak menyerah. Sementara itu, Inigo Montoya melacak jejak pembunuh ayahnya, seorang pria dengan 6 jari. Dengan tekad membara,
Ia mengulang mantra yang telah menjadi napasnya. Halo, nama saya Inigo Montoya. Kamu membunuh ayahku. Bersiaplah untuk mati. Fezzik, sang raksasa lembut, menyatukan kembali kelompok mereka dan bersama-sama mereka merancang rencana penyelamatan yang mustahil. Mereka membangkitkan Wesley dari separuh kematian, menyelinap ke kastil dengan tipu daya, dan menghadapi pasukan kerajaan demi satu tujuan, menyelamatkan Buttercup dari pernikahan yang tanpa cinta. Apa yang terjadi kemudian adalah rangkaian pertarungan, pengakuan dan pembuktian bahwa cinta sejati, meski diuji oleh waktu, kematian, dan kekuasaan, akan selalu menemukan jalannya. Dan ketika akhirnya Wesley, Buttercup, Inigo, dan Fezzik melarikan diri menunggang kuda ke dalam malam, dunia tahu satu hal pasti, bahwa kisah cinta sejati, seindah apapun, tidak selalu berakhir dengan dan mereka hidup bahagia selamanya. Tapi mereka sempat mencicipi kebahagiaan. Dan kadang-kadang itu cukup. Wesley terbaring tak sadarkan diri di atas meja batu di... Sebelum lanjut, don't forget to comment, like, and subscribe. The Pit of Despair, ruangan rahasia di bawah istana Florin yang menjadi tempat sang pangeran menyiksa tanpa suara dan tanpa ampun. Suara penyiksa Count Rugen, si pria dengan 6 jari, menggema tenang saat ia mengatur kekuatan mesin penyiksa. Humperdinck ingin Wesley menderita. Tidak cukup hanya mati, tapi hancur perlahan, tubuh dan jiwanya. Tapi cinta sejati tidak begitu mudah dimatikan. Di tempat lain, Inigo Montoya, yang sepanjang hidupnya dilatih pedang demi membalas kematian ayahnya, merasakan panggilan yang aneh. Jiwanya gelisah, ia tahu sesuatu sedang terjadi. Bersama Fezzik, sang raksasa lembut yang selalu mencintai, sajak anak-anak dan penuh kasih terhadap temannya, mereka mulai mencari kembali sang pria bertopeng yang pernah mengalahkan mereka, satu-satunya orang yang cukup cerdas untuk menyusun rencana menyerbu kastil. Dengan petunjuk samar, mereka menemukan Wesley mati. Setidaknya tampaknya begitu. Mereka membawanya ke seorang ahli sihir bernama Miracle Max, mantan penyihir kerajaan yang dipecat Humperdinck karena alasan sepele. Max adalah pria tua dengan selera humor tajam dan istri yang lebih galak dari sihir manapun. Tapi Max tahu sesuatu yang orang lain tidak tahu. Wesley hanya sebagian mati, dan itu bisa diperbaiki. Dengan sepotong coklat berisi keajaiban, Wesley hidup kembali. Perlahan, tubuhnya belum bisa bergerak sempurna, tapi pikirannya tajam seperti silet. Bersama Inigo dan Fezzik, ia menyusun rencana penyusupan yang tidak mungkin berhasil. 3 orang melawan seluruh pasukan kerajaan. Tapi sekali